Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada peranti keras. Mainframe itu mendukung banyak pengguna komputer yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi. PC itu komputer digunakan satu orang, disambungkan dengan komputer lain melalui internet. Personal komputer. Prosesor merupakan tempat pemrosesan data. Ada Intel biasanya yang kita kenal. Lalu ini fungsi prosesor ada dua. Lalu ada kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Prosesor yang pertama disebut mesin 8 bit karena data 8 bit akan membentuk ukuran dari word. Word itu merupakan kumpulan dari banyak bit yang digerakkan dengan satu siklus komputer. Nah, bit itu merupakan nilai tunggal yang terdiri dari angka 0 atau 1, membentuk satu bita. Nah, satu bita atau satu byte itu merupakan satu karakter. Komputer mikro pertama itu 8 bit, sementara komputer mikro saat ini itu ada 32 bit kecepatannya. Oke, next. Kekuatan. Sesuai dengan hukum Moore. Dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor, serta perbaikan sirkuit yang menghasilkan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Memori. Komputer mikro itu ada 128 sampai 256 MB. Sekitar 256 juta byte. RAM atau ruang kerja prosesor merupakan area penyimpanan satu papan sirkuit. Ruang penyimpanan ada dua, yang tetap dan dapat dilepas. Kalau yang tetap itu permanen dalam komputer. Dapat berupa hard drive komputer mikro. Berukuran 80 GB, namun bisa membeli yang 500 GB. Nah, penyimpanan yang dapat dilepas itu dapat dilepas dan dipasang kembali kapan saja. Nah, ini ada beberapa evolusi dari ruang penyimpanan yang bisa dilepas, mulai dari CD, CD-R, CD-RW, dan juga DVD. Alat input, data yang diterima dari manusia, memanfaatkan keyboard, mouse, monitor, berbicara dengan mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Lambat dan juga tingkat akurasi yang cukup rendah. Alat output, ada monitor dan printer. Resolusi gambar merupakan jumlah piksel dan juga titik-titik cahaya gambar pada monitor. Monitor diukur dari garis diagonal layar. Print ada dua, laser itu seperti mesin fotokopi dan juga print tinta. Itu berwarna tapi murah kalau yang tinta. Multimedia menggunakan lebih dari satu media dalam waktu bersamaan. Alat komputasi pribadi, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Ini seperti telepon yang ada sekitar tahun 2000-an sampai sekitar 2010-2012-an. Contohnya itu ada Nokia, ada Sony Ericsson gitu. Dia menampilkan pesan tulisan dan juga gambar berukuran kecil di layar tampilan, namun memiliki kapasitas komputasi yang mendasar. Namun dia juga mendukung tujuan kegiatan bisnis. Lalu telepon seluler cerdas ini contohnya seperti BlackBerry yang menggunakan GSM yang menciptakan koneksi yang global. Lalu jaringan rumah menggunakan TV modem kabel atau DSL. Next, keamanan nirkabel harus berjarak 100 meter dalam ruangan dan 3 kali lebih jauh jika di luar ruangan. Keamanan komputasi rumah itu ada 3 aspek penting. Yang pertama, update sistem operasional, harus selalu update kita. Lalu yang kedua ada virus, harus hati-hati sama virus dan juga spyware. Next, perbaruan, update sistem operasi. Penting untuk keamanan dan efisiensi biar bisa menikmati fitur terbaru dari update peranti lunak aplikasi. Hacker itu dia seperti menerobos masuk ke dalam sistem komputer kita untuk mencuri informasi dari komputer kita. Harus selalu update makanya. Lalu virus.
Virus ini dia menggandakan diri dengan masukkan diri ke dalam sumber daya komputer sehingga dapat mengambil alih sumber daya komputer seperti menempel gitu. Kalau worms itu dia berdiri sendiri tidak menempel, seperti virus tapi dia itu tidak menempel pada program atau file lain. Lalu serangan penolakan layanan. Next, spyware. Nah, tadi virus dan spyware itu kita bisa mengatasinya atau meminimalisirnya itu dengan menginstal aplikasi antivirus dan spyware. Lalu spyware itu program komputer kecil yang mengawasi aktivitas lalu melaporkan ke entitas lain. Next, peranti lunak, sistem dan aplikasi. Sistem itu menjalankan tugas mendasar dibutuhkan pengguna berhubungan dengan peranti keras tapi bukan aplikasi. Kalau peranti lunak aplikasi itu menggunakan aplikasi peranti lunak siap pakai atau sesuai dengan pesanan. Yang siap pakai itu pengguna dapat menikmati ini yang telah dikembangkan oleh programmer. Jadi itu lebih murah dan tidak perlu menunggu lama gitu. Menarik bagi bisnis kecil yang memiliki karyawan terbatas untuk menulis program komputer. Kalau peranti lunak aplikasi khusus itu perusahaan memiliki programmer sendiri untuk menuliskan peranti lunak aplikasinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Populer sekitar tahun 1960 sampai 1970, tapi saat ini udah kurang populer. Peranti lunak yang mudah digunakan pengguna itu bersifat user friendly. Karakteristiknya ada 5. Lalu komunikasi, koneksi publik, protokol sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara. Next, ATM menawarkan 2 karakteristik, memperbaiki tingkat kecepatan transfer. Saluran pribadi, sirkuit yang terbuka untuk lalu lintas komunikasi kita yang disediakan oleh penyedia layanan. Ada saluran T1 dan T3. Kalau T1 itu transmisi data sedikit di atas 1,5 Mbps. Organisasi bisnis yang dengan lalu lintas komunikasi yang tinggi. Kalau T3 itu transfer datanya 43 Mbps oleh penyedia layanan internet. VPN lebih mahal tapi aman. Next, komunikasi jaringan. www.iso.org itu 1946, dia itu merancang arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi jaringan terdiri dari sebuah model 7 lapisan ini. Lalu protokol untuk komunikasi komputer tahun 1974 itu IBM itu menciptakan SNA. Lalu Xerox dan Intel dan juga Digital Equipment Corp 1970-an mereka bekerja sama menciptakan Ethernet. Lalu paket, bagian dari data total yang akan dikomunikasikan. Next, alamat jaringan internet menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan juga komputer yang dituju. Alamat unik yang terdiri dari 4 bagian kumpulan angka 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh titik. Jenis jaringan, NIC itu ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, lalu ada jaringan WAN. Lalu internet bersifat umum, kalau extranet itu internet yang diperluas. Kalau intranet itu membatasi akses jaringan organisasi hanya untuk anggotanya. Konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Voice over Internet Protocol. Sinyal suara dapat digitalisasikan dan dikirim melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.